Dan saya sepakat Habib Rizik harus ditindak. Tapi penegakan hukumnya, hukum yang diterapkan harus sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. Jangan merekayasa suatu perbuatan dengan penggunaan undang-undang lainnya. Pasal yang dikenakan ke Habib Rizik itu banyak sekali, bukan hanya satu pasal, tapi dalam Petamburan sampai 5 lapis, dalam Megamendung 3 lapis, dalam Rumah Sakit Umi 3 lapis juga. Silakan, Bung Nasrullah. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin melihat dari sisi struktur penyusunan surat dakwaan. Oke. Dari ini hukum pidana formil dulu ya, baru nanti saya bahas hukum pidana material. Dari struktur penyusunan surat dakwaan saja, menurut hemat saya, ini salah satu surat dakwaan yang mau mencoba untuk satu perbuatan. Kalau tidak bisa pasal ini, dialternatifkan dengan pasal ini, kemudian dialternatifkan dengan pasal ini, ditambah lagi dialternatifkan dengan pasal tersebut lainnya. Nah, biasanya struktur penyusunan surat dakwaan itu ada kekhawatiran di jaksa penuntut umum tentang terbukti tidaknya perbuatan tersebut, sehingga dia dilapisi dengan kemungkinan lain. Ada juga model struktur surat dakwaan yang seperti itu, tapi dia bukan alternatif bentuknya, namun subsidiar primer atau biasa juga disebut dalam ilmu hukum subsidiaritas. Nah, tetapi kalau dalam kasus Habib Rizik ini saya lebih banyak melihat alternatif. Kemudian alternatif itu dikumulasikan dengan beberapa dakwaan. Kemudian kumulasi itu juga dimasuk ke dalam struktur nanti kombinasi surat dakwaan. Nah, saya melihat di satu sisi bahwa ini apakah sedemikian rupa perbuatan, maaf ya, tindak pidana yang dituduhkan kepada Habib Rizik, sehingga penyusunan surat dakwaan saja sudah sedemikian complicated. Nah, kemudian mohon maaf Adinda Januar Aziz, saya Aziz Januar ya Adinda. Saya termasuk orang yang mengatakan selalu setiap ada pelanggaran terhadap hukum, orang itu harus ditindak. Saya orang yang mengatakan bahwa ada pelanggaran kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik, dan saya sepakat Habib Rizik harus ditindak. Tapi penegakan hukumnya, hukum yang diterapkan harus sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. Jangan merekayasa suatu perbuatan dengan penggunaan undang-undang lainnya. Contoh yang paling sederhana begini: Anda datang ke bank pemerintah, bank BUMN, ambil kredit, kemudian gagal bayar. Kemudian pertanyaan saya adalah, Anda kemudian membuat laporan yang tidak sesuai dengan proses pengajuan pertama, kemudian bank mengabulkan itu. Nah, atau perbuatan lainnya begini: Anda memasukkan sebuah barang dari luar negeri ke wilayah hukum Republik Indonesia, tapi Anda tidak bayar cukai. Pertanyaannya adalah, adakah perbuatan Anda memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah hukum Indonesia itu merupakan perbuatan melawan hukum? Jelas itu perbuatan melawan hukum. Adakah kerugian negara di situ? Jelas ada kerugian negara. Tapi tindak pidana apa yang dilakukan? Kalau Anda tarik ke pasal undang-undang korupsi, pasal 2 terpenuhi unsurnya. Tapi perbuatan yang real dilakukan adalah tindak pidana di bidang ke bea cukai dan kepabeanan. Jangan menggunakan pola rezim orde lama sekali dulu. Orde baru pun tidak? Ya ada, tetapi
itu ketika masih berlakunya PNPS 11 tahun 63 tentang undang-undang subversif, masih giat-giatnya Kopkamtib dulu, ya. Kopkamtib, Laksus Dajaya, begitu mengerikan, mungkin Bung Rafli tahu itu. Nah, saya rasa ini Bung Rocky Gerung tahu benar karena korban. Bukan korban. Setahu saya beliau salah satu pendukung dan pegiat pembela LBH Jakarta. Kebetulan saya dulu ada di LBH Jakarta. Ya, beliau salah satu yang mengkritisi penerapan undang-undang atau PNPS 11 tahun 63. Nah, kemudian coba Anda lihat, begitu mudah kita membantah dan faktanya dibatalkan dan tidak dianggap terbukti oleh pengadilan. Ini saya nggak tahu bagaimana Dr. Kapitra melihat penerapan pasal 160 KUHP terhadap Habib Rizik. Beliau Pak Kapitra ini seharusnya jauh lebih menguasai dibandingkan saya karena beliau doktor, saya masih S2. Ya. Tentu filosofi hukum bukannya sudah doktor dari lama? Belum ya. Filosofi hukum beliau jauh lebih. Iya, dia bukan bidang hukum, ya kan. Memang kalau beliau bicara bidang hukum, LBH itu dibela bukan karena faktor hukumnya, tapi prinsip penegakan hukum yang dilakukan oleh percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia,
hati